Salam para pecinta tanaman dan para petani keren yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan bikin pupuk tanaman dari makanan-makanan sisa yang ada di belakang rumah. Ini ada air cucian beras, air kuahnya makanan, kuah sayur, kuah ikan yang sudah kita tidak makan lagi. Intinya sisa-sisa makanan yang ada di rumah kita dikumpul jadi satu, masukkan ke ember. Lalu di sini ada jerigen, isinya itu E4. Ini E4 ini, tapi saya perbanyak dalam jerigen. Jadi saya hanya modal satu botol, saya perbanyak menjadi 20 liter. Itu setengah botol saya campurkan dengan molase atau gula merah bisa, gula putih juga bisa, tergantung yang ada di rumah. Saya perbanyak, jadi saya tidak perlu membeli berkali-kali E4-nya. Cukup sekali beli, saya perbanyak terus menerus. Tentunya harus ada molase atau gula yang untuk makanan bakteri pengurainya. E4 itu adalah bakteri pengurai. Nah, ini nanti akan kita saring. Jadi yang pertama kita campur dulu E4, kita campur ke dalam makanan sisa ini. Lalu nanti kita aduk-aduk, kita tunggu sekitar 5 menit, lalu kita akan saring nanti di sini. Jadi yang kita ambil adalah airnya. Air inilah nanti yang akan kita siram ke tanaman supaya tidak kotor tanaman. Nanti itu cara-cara yang saya gunakan, dan sudah saya pakai selama hampir lebih dari 6 bulanan lebih. Hasilnya seperti ini untuk bunga. Ini untuk bunga. Kemudian juga ke jambu kristal. Ini bisa dilihat jambu kristal. Ini jambu kristal. Dia selalu berbuah. Ini buahnya, padahal ini dalam ini, tapi dia berbuah. Nah, ini buahnya banyak, dia masih tetap terus berbuah. Padahal pupuknya dari yang tadi saya bilang itu. Nanti kita akan lihat prosesnya. Nih pupuknya ini jambu kristal ini belum saya semprot pakai tembakau karena ada hama kutu putih. Nah, ini dia berbunga, lihat, berbunga. Ini dia. Dia hanya ditanam di sini, di dalam ini, di dalam galon. Oke. Nah, ini bukan hanya jambu kristal dan bunga-bunga, tapi juga dipakai pupuknya ini saya gunakan juga untuk tanaman stroberi. Ini tanaman stroberi saya. Tidak ada yang layu, bukan? Segar-segar sekali ini. Dia segar-segar. Ini segar dia. Pupuknya cuman itu saja. Pupuknya hanya murni dari bekas sampah di rumah. Sampah makanan-makanan yang sisa makanan di rumah kita punya. Mulai dari sini. Oke, nanti saya akan itu dulu karena saya tidak punya tongkat untuk saya off-kan dulu. Nanti saya campurkan, baru saya akan rekam lagi ya. Nah, ini kita aduk dulu. Banyak kita aduk. Ini kan tadi saya sudah campur ini E4, saya campur ke dalam ini, saya aduk. Kemudian nanti kita tunggu sekitar 5 menit untuk kita saring di sini. Jadi yang kita ambil airnya, yang ininya nanti ini. Kalau karena saya ternak margot juga, budidaya margot, ini nanti makanan sisa ini akan jadi makanan margot. Jadi sampah-sampah dalam rumah tangga saya tidak ada satupun yang terbuang. Semua benar-benar termanfaatkan dengan baik. Jadi kita sekalian juga menjaga lingkungan. Oke, sebentar kita tunggu 5 menit ya. Ini sudah saya saring. Nah, itu airnya di dalam situ. Nah, kita saring, nanti
kita akan masukkan airnya, kita akan masukkan ke jerigen situ. Jerigen situ ya. Oke. Ini kenapa disaring itu? Ini kan kalau sebenarnya bisa langsung sih. Bisa langsung ini air sama itu, tapi kan kalau tanaman gini misalnya, sampah-sampahnya ini kan terlalu banyak nih. Kalau kita taruh di pot misalnya, kan otomatis jadi kotor ya. Banyak lalat segala macam. Itu kenapa kita perlu menyaring. Menyaring itu air dan makanannya itu kan lengkap, banyak macam-macam nih. Nah, kenapa ini efektif? Karena memang semua kandungan ada di situ. Ada kandungan proteinnya ya ada, karbohidratnya ada, kaliumnya ada, kalsiumnya ada, vitaminnya ada, zat besi segala macam. Dan itu paling dibutuhkan. Semakin beragam, maka kebutuhan tanaman, kebutuhan pupuk terhadap tanaman itu semakin tinggi gitu loh. Ini hasilnya bagus sekali dia, sangat bagus untuk tanaman. Modal hanya modal sampah rumah tangga, sampah yang ada di belakang di rumah kita. Kan tidak mungkin kita makan itu selalu habis ya. Tidak mungkin, karena itu kita gunakan saja untuk pupuk. Kalau kita memang pecinta tanaman, pecinta apa tuh, memang petani. Jadi memang benar-benar kita manfaatkan. Ya modal awal, memang modal awalnya besar. Beli E4-nya 25.000, molase satu water air mineral yang besar itu 25.000, jadi 50.000. Tapi itu sudah bisa untuk setahunan lebih malah. Jadi 100.000 kita udah bisa lah. Bahkan kalau untuk hektar tanah mungkin 10-20 hektar cukup lah. Cukup dia. Tapi nanti kan kita akan simpan. Nanti kita simpan ininya. Karena ini semakin lama pun disimpan justru semakin bagus. Kenapa kenapa biasa bagus itu? Karena ada E4-nya tadi. E4-nya itulah yang mengolah sumber makanan-makanan tadi jadi pupuk yang bagus untuk tanaman. Dia olah terus. Semakin lama dia disimpan semakin bagus. Itu dia fungsinya. Ibaratnya itu kalau E4 itu kayak koki. Kayak koki yang tukang masaknya gitu loh. Jadi koki dikasih ini ada beras, ini ada ikan mentah. Nah, koki itu nanti yang ngasih makan. Yang mengolahnya jadi makanan, jadi nasi, nasi goreng, bubur, ikannya bisa digoreng, bisa disemur, bisa dipanggang macam-macam. Jadi kita kan jadi enak makannya. Nah, kalau cuma dikasih beras, kasihkan mentah, otomatis kita kan agak gimana makannya. Itu nggak bisa kita makan, tapi kan kurang. Begitu juga dengan tanaman, dia perlu dikasih. Nah, ini kan nggak ada yang layu, sama sekali nggak ada yang layu. Coba, janda bolong kalau orang bilang itu. Ini dari satu bibit ini. Ini saya belum pisah lagi. Soalnya mau jadikan pisahkan lagi bisa, tapi ya saya udahlah terlalu banyak, pusing juga kepala. Oke, kembali lagi kita. Oke, saya akan masukkan ke dalam jerigen. Oke, nanti hasilnya saya videokan lagi ya. Oke, sudah selesai. Saya campurkan ke dalam jerigen. Ini air-airnya itu. Nah, ini bekas sisanya. Tadi kan saya bilang saya juga melihara budidaya maggot ya. Makanya sisa-sisanya ini saya bikin di sini, nanti saya akan masukkan ke sini maggot. Saya punya bibitnya banyak. Nah, oke, kita kembali ke ini. Ini saya simpan karena banyak kan. Saya pakainya ini hanya sekali seminggu. Satu jerigen ini untuk semua tanaman ini. Kadang saya campur air, nggak saya campur juga bisa. Intinya enaknya di mana? Tapi enaknya pakai ini, dia nggak ada urusan dengan yang takarannya berapa, harus berapa, airnya berapa, nggak ada. Karena ini organik, jadi dia tidak begitu berbahaya dengan tanaman. Karena memang dia sudah diurai sama E4 tadi. E4 ini yang mengurainya. Jadi dia efektif untuk tanaman. Lebih baik ya memang kalau mau disimpan ya, cuman memang lebih bagus kalau disimpan lebih lama. Saya sudah punya banyak stoknya. Saya akan tunjukkan. Saya sudah punya banyak stok. Ini stoknya. Ini stoknya. Nah, saya punya banyak stok. Ini stoknya. Saya punya banyak stok. Nih, banyak stok.
saya memang berketepatan saya dapat ini jerigen ini kalau di warung sih 5.000 ya. Tapi kemarin saya dapatnya Rp1.000 per jerigen. Karena saya beli dari rumah makan gitulah, yang biasa mereka pakai minyak goreng yang jerigen begini. Nah, saya melihara ayam, budidaya maggot juga. Nah, itu jadi semua saling berkesinambungan. Maggotnya nanti untuk makanan ayam. Terus sisa makanan di rumah itu jadi itu maggot saya, ada ayam juga. Ayam di situ. Nah, jadi saling melengkapi dia. Sini ada ayam. Dalam situ ada bertelur juga. Nah, jadi memang semua saling membutuhkan, saling melengkapi. Sampah yang ada di rumah, sampah makanan yang ada di rumah pun tergunakan dengan baik. Airnya untuk pupuk tanaman, ya, pupuk tanaman. Makanan-makanannya, makanan kerasnya jadi makanan maggot. Jadi makanan maggot. Nah, maggotnya makanan ayam, melengkapi. Nah, itu jadi sangat efektif bagi kita. Nah, tidak ada yang layu tanaman saya. Ini kemarin susah besar. Nah, ini juga semua cocok. Jadi pupuknya ini sangat cocok untuk semua jenis tanaman. Tidak hanya satu jenis, tapi semua jenis, karena memang dia organik. Dan kita tidak peduli, tidak pusing dengan takaran-takarannya. Itu yang membuat sangat efektif. Sudah murah, efektif. Kira-kira itu, semoga ini bisa menginspirasi kita setidaknya memanfaatkan sampah di rumah. Tanaman kita pun tumbuh subur, dan tentunya ya bukan tidak mungkinan hasilkan duit. Ini pun nanti bisa teman-teman jual. Misalnya ini satu jerigen kecil ini bisa 20.000 satu jerigen. Ya kan lumayan, jadi menghasilkan duit juga. Nah, supaya orang percaya, ya tunjukkan bahwa kita memang menggunakan itu. Dan saya benar-benar menggunakannya. Benar-benar dari 6 bulan yang lalu sudah saya gunakan ini, dan hasilnya lumayan, benar-benar bagus. Tidak buat saya pusing untuk ngurus tanaman. Ini biarpun ini di dalam di dalam pot bunga, tapi tidak perlu dilakukan penggemburan. Udah, saya cuma siram tiap minggu saya siram pakai air ini, udah cukup. Hanya seperti itu. Oke teman-teman, salam bertani itu keren.